Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 Februari 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. 2. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Hadirin yang kami hormati, pimpinan Dewan telah menerima surat dari pimpinan Komisi 3 DPR RI nomor B/447/DW/kom.3 Romawi /MP.2 Romawi /02/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal penjadwalan paripurna tanggal 18 Februari 2025 terkait usul inisiatif Komisi 3 DPR RI mengenai RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI. Sekarang kami menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kami mempersilahkan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Skors kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki agenda pertama, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor R12-02-02-2025 tanggal 13 Februari 2025. Hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut
diusulkan masuk pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi 1 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Hadirin yang kami hormati, perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17/P tahun 2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu 1. Saudara Kombes Pol Purnawirawan Dr. Marulis Yaahan, SHMH, dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, menggantikan Saudari Mutia Hafid. 2. Saudara Insinyur Anang Susanto Suhendar MSI, dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, menggantikan Saudara Dr. Haji Aceh Hasan Sajeli MSI. 3. Saudara Andika Satya Wasisto, dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2, menggantikan Saudara Nusron Wahid SS MSI. 4. Saudara Franciscus Maria Agustinus Sibarani, dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, menggantikan Saudara Maman Abdurrahman ST. Itu Maman Supratman yang datang. Selamat datang Bapak Menteri Hukum. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang berbunyi, anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan pergantian antar waktu anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini? Terima kasih. Yang terhormat Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh A. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR. Dan 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri negara yang bersangkutan atau yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT untuk menyampaikan laporannya. Yang laporan Golkar juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Laporan Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan DPR RI, anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara dan seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan seluruh jajaran, serta hadirin yang berbahagia. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan limpah rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Perkenan kami menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya disebut dengan RUU Minerba yang mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jungto pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Ketua Rapat, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah pada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU Minerba pada tanggal 11 dan 12 Februari 2025, Badan Legislasi telah melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Wakil Menteri SDM serta DPD RI. Pada kesempatan tersebut sekaligus disepakati sebagai berikut. 1. Daftar isi masalah atau DIM yang bersifat tetap langsung disetujui dalam rapat kerja dengan tetap membuka kemungkinan untuk dibahas dalam rapat panja dalam hal perlu dilakukan penyesuaian hasil rapat panitia kerja. 2. DIM yang bersifat substansi baru maupun yang dihapus dibahas dalam rapat panja. Dan 3, DIM yang bersifat redaksional akan dibahas dalam rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Setelah menerima DIM pada tanggal 12 Februari 2025, Badan Legislasi langsung membentuk panitia kerja. Rapat panja dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 14, dan 15 Februari 2025 secara intensif, detail, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Panja sangat menjadari pentingnya afirmasi prioritas dengan pelibatan berbagai entitas masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada usaha kecil dan menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif serta pemberian secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Selanjutnya, karena hasil keputusan panja yang telah disepakati masih memerlukan penyempurnaan redaksi dan teknis penulisan, maka tanggal 15 Februari 2025 Panja Badan Legislasi membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi yang hasilnya telah dilaporkan kepada Panja pada tanggal 17 Februari 2025. Adapun substansi yang mengemuka dalam pembahasan RUU Minerba selain menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal 17A, pasal 22A, pasal 31A, pasal 169A, dan pasal 172B yang telah disepakati antara lain: 1. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perubahan ini untuk memastikan kebutuhan BUMN yang melayani listrik, energi, dan pupuk bagi rakyat serta industri strategis nasional terpenuhi dengan baik. 2.
Perubahan kebijakan yang memberikan WIUP atau WIUPK, mineral dan batubara, dengan cara prioritas kepada badan usaha kecil menengah, koperasi, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta bagi BUMN, BUMD dan badan usaha yang melaksanakan kepentingan perguruan tinggi, terdapat dalam pasal 51, pasal 60 dan pasal 75A, yang pengaturannya perizinan berusahanya terdapat dalam pasal 31 ayat 5, pasal 51 ayat 4, pasal 60 ayat 4 dan pasal 75 terkait perizinan berusaha dalam pertambangan mineral, logam dan batubara dengan mengikuti mekanisme sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. 3. Pasal 100 ayat 2 terkait pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan pemerintah daerah. 4. Pasal 108 mengenai penguatan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui A. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, B. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan pertambangan, dan C. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. 5. Pasal 169A memasukkan ketentuan persyaratan terkait pelaksanaan audit lingkungan terhadap KK dan PKP 2B yang akan diberikan perpanjangan melalui menjadi IUPK. 6. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum terlakunya undang-undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih, sebagian atau seluruh IUP-nya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat dicabut dan dikembalikan kepada negara. Adapun rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara kami sampaikan terlampir. Ketua rapat, anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, setelah selesai melakukan pembahasan 256 DIM bersama pemerintahan dan DPD, pada tanggal 17 Februari 2025, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dan Komite 2 DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Hukum, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara. Rapat kerja dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba dengan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam rapat kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi PAN dan fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui rancangan Undang-Undang Minerba untuk segera disampaikan kepada pimpinan DPR dan diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang. Ketua rapat, anggota dewan yang hadirin yang kami muliakan, demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Minerba. Selanjutnya perkenan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU Minerba ini. Terima kasih juga kepada kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Minerba sebagaimana tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, Komite 2 DPD RI, Sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang undang-undang dan analis legislasi dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga RUU Minerba ini dapat diselesaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 18 Februari 2025, Pimpinan Badan Legislasi Wakil Ketua Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Saya kira mau pidato lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat. Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara dan seluruh timnya. Yang saya hormati Menteri Hukum yang selalu setia dalam proses pembahasan undang-undang dan timnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk itu perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pandangan akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif DPR dalam pengusulan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perubahan ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara melalui pemberian kesempatan khususnya bagi BUMN, BUMD, usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan serta dukungan penelitian dan pendanaan pendidikan bagi yang membutuhkan untuk perguruan tinggi di daerah. Ketua dan para anggota Dewan yang kami hormati, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam mineral dan batu bara yang cukup banyak jenis dan jumlahnya yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Kekayaan ini digunakan sebagai salah satu penggerak ekonomi utama pembangunan serta mempercepat proses hilirisasi dan industrialisasi berbasis ekstraksi sumber daya. Perlu digunakan untuk mengakselerasi cita-cita besar Bapak Bangsa dalam proklamasi kemerdekaan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabinet Merah Putih
yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Perkembangan usaha pertambangan telah memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan, penguasaan teknologi, serta kemampuan permodalan di dalam negeri untuk lebih mengembangkan dan memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh pelaku usaha, baik usaha besar, usaha kecil, menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, atas rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden yang mengusulkan perubahan 14 pasal untuk selanjutnya dibuatkan daftar inventarisasi masalah oleh pemerintah sebanyak 256 DIM. Dalam pembahasan yang lebih terperinci, terdapat kesepakatan untuk menyempurnakan undang-undang, baik mengubah pasal yang telah ada maupun dengan menyisipkan pasal-pasal baru dengan hasil sebagai berikut. 1. 20 pasal yang diubah dan 8 pasal yang ditambah. Perubahan atau penambahan pasal tersebut terutama mengatur hal-hal yang sangat substansial. Di antaranya, 1. Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamanatkan beberapa penyesuaian dalam undang-undang terkait dengan pemaknaan jaminan ruang dan perpanjangan kontrak. 2. WUPK atau WPR yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penetapan tata ruang dan kawasan, serta tidak ada perubahan tata ruang dan kawasan bagi pelaku usaha yang mendapatkan IUP, IUPK atau IUPR. 3. Pengutamaan kebutuhan batubara dalam negeri sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri, domestic market obligation. 4. WIUP mineral logam atau batubara diberikan kepada koperasi. Ini memang koperasi duluan karena ini soko guru bangsa. Badan usaha kecil dan menengah dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dengan cara pemberian prioritas. 5. Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi. 6. Dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi, pelaksanaan pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN atau badan usaha swasta bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri lewat program hilirisasi. 7. Pemerintah dapat melakukan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan. 8. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pertambangan mineral dan batu bara melalui OSS. 9. Pelaksanaan audit lingkungan sebagai persyaratan perpanjangan kontrak karya PKP2B yang diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian.
10. Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh wiupnya kepada negara. Ini untuk membuat kepastian hukum bagi iup yang sampai dengan hari ini tidak jelas, dan ini dengan undang-undang ini maka dapat negara menjalankan pasal 33 secara utuh. 11. Peningkatan komitmen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan penegasan perlindungan terkait hak masyarakat dan atau masyarakat adat, dan memberikan waktu kepada pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat untuk menyampaikan pendapat akhir sebagai persetujuan Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk disahkan menjadi undang-undang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, khususnya kepada Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, start rapat dari pagi sampai subuh, serta kerjasama yang baik bersama pemerintah dan DPD RI sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, tenaga ahli dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran dan perhatian terhadap penyempurnaan dan penyelesaian rancangan undang-undang ini. Kami berharap agar rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang telah disepakati dapat menjawab perbaikan tata kelola, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, mewujudkan hilirisasi bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara, serta yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujudkan Indonesia maju dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat
apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum Republik Indonesia atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghormatan, penghargaan, dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum Republik Indonesia, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Skors kami cabut. Terima kasih. Hadirin yang terhormat dan para anggota Dewan yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan pasal 232 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI yang menyatakan bahwa DPR memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara G. Budi Satrio Jiwandono untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 18 Februari 2024. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan dan segenap anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal Hankam dari luar negeri. Bapak pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,
serta hadirin yang kami muliakan. Izinkan saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan DPR diperlukan untuk hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 22 Januari 2025, Komisi 1 DPR RI telah ditugaskan untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI nomor B/M/Romawi 12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal persetujuan penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI pada tanggal 4 Februari 2025, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI beserta para kepala staf untuk membahas hibah Alpal Hankam dari luar negeri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Menhan RI dan Panglima TNI, Komisi 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/M/Romawi 12/2024 tanggal 27 Desember 2024. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan, demikian laporan Komisi 1 DPR RI mengenai pembahasan persetujuan penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri. Komisi 1 DPR RI mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI terhadap penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/M/Romawi 12/2024 tanggal 27 Desember 2024. Semoga limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Februari 2025. Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua G. Budi Satrio Jiwandono A142. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Usul inisiatif Komisi 3 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Sebagaimana telah disetujui pada awal rapat paripurna hari ini mengenai surat dari pimpinan Komisi 3 DPR RI nomor B/447 DW-3 Romawi-MP-2 Romawi-02/2025 tanggal 18 Februari tahun 2025
perihal penjadwalan paripurna tanggal 18 Februari tahun 2025 terkait usul inisiatif Komisi 3 DPR RI mengenai RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI. Sebelum kami mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan dipergunakan oleh masing-masing juru bicara. Apakah dapat disetujui paling lama 7 menit atau jangan buru-buru. Untuk menyingkat waktu jika disepakati, pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Untuk itu kami mempersilahkan perwakilan fraksi-fraksi untuk maju ke depan. Kami persilahkan dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Demokrat. Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU usul inisiatif Komisi 3 DPR RI dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Terima kasih. Yang terhormat anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita mengikuti pelantikan penggantian antar waktu anggota DPR RI. Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI. Persiapan upacara peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Golkar semua ya? Golkar semua.
Kepada para calon anggota DPR RI yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Bang Andi, tolong diarahkan anggota. Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17/P tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Kesatu, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing atas nama 1. Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan SHMH, mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1. 2. Insinyur Anang Susanto Suhendar MSI, mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 2. 3. Andika Satya Wasisto, mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2. 4. Franciscus Maria Agustinus Sibarani, mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam, Kristen, dan Katolik disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam, Kristen, dan Katolik dipandu oleh Wakil Ketua DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya berharap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ulangi. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat.
Pemberian ucapan selamat kepada para anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai. Upacara peresmian pengangkatan antar waktu anggota DPR RI telah selesai. Pimpinan DPR disilakan kembali ke kursi pimpinan dan para anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota. Sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada anggota yang baru saja dilantik. Semoga tetap amanah dan dengan bergabungnya saudara-saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional Dewan. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan jalannya rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025, di mana pada rapat paripurna tadi DPR RI menyetujui terhadap rancangan tadi